Shalom warga kerajaan. Untuk mengerti apa artinya strong in the Lord. Untuk mengerti apa artinya mighty in the Lord. Kita melihat dalam kehidupan pada Esau and Jacob. Ya, Esaf, Yakov. Kita melihat sudah ditentukan oleh Tuhan. Dia berkata kepada Rivka, ibu mereka. 2 bangsa akan ada dalam kandunganmu. Yang satu akan lebih kuat. Ya, dan kemudian yang satunya akan jadi hamba. Saya tentukan bahwa Esau yang berbulu lahirnya itu ya. Dan saya bayangkan dia itu Rambo saudara. Karena dia is a hunter. Dia seorang pemburu. Saya ingat papa saya kan hunter ya. Wah jagoan saudara. Nggak ada takutnya, waduh saudaraku. Saya ingat paling sedikit ada 3 orang masuk got di depan rumah saya. Kalau cari perkara dengan dia. Dan kita nggak pernah masalah kalau ada pencuri atau maling masuk rumah. Waduh saudara. Hancur dia. Saudara yang dengar Yakov itu dikatakan mulus. Nah seperti saya tidak ada bulunya banyak ya. Tapi itu tidak menentukan. Apakah pria sejati itu orang yang otot kawat balung besi? Bukan saudara. Kita lihat bagaimana itu adalah anugerah Tuhan. Sebelum keduanya berbuat apa-apa, Tuhan sudah memilih. Yakov tuh hobinya apa? Hobinya masak saudaraku ya. Dan lewat masak itu dia sengaja saudaraku menipu kakaknya untuk memperoleh hak kesulungan. Orang yang kuat itu adalah orang yang rohani. Meskipun dia dengan cara yang salah, dia menghargai hak kesulungan. Esau berkata, besok aku mati. Buat apa hak kesulungan? Dia menjualnya cuma dengan sepiring kacang merah. Hidup kita, manusia lama kita adalah Esau. Manusia baru kita adalah Yakub yang menjadi Israel. Jangan tetap jadi Yakub. Ketika dia dibuat timpang. Ketika bertemu dengan Tuhan di sungai Yabok. Tuhan berkata namamu bukan lagi Yakub. Nama itu karakter. Engkau bukan lagi heel grabber. Tetapi engkau adalah Israel. Prince with God. Kita bisa kuat dalam Tuhan. Kalau ada jamahan Tuhan bukan? Dan kita melihat, jadi kita tidak bisa lihat orang dari fisik. Sering kali kita dengar, don't judge the book by its cover. Sering kali kita tertipu, wah kelihatannya kok memuji Tuhannya hebat, khotbahnya luar biasa. Ketika ujian corona akademi ini aja, banyak yang bergelimpangan. Takutnya luar biasa, pada corona yang gitu kecil. Lupa, Tuhan sudah menyembuhkan segala penyakit kita dengan bilur-bilurnya saudara. He's the Alpha and the Omega. Bagaimana Pak Rifin? Sekarang ada varian Delta. Belum selesai ada Kappa, ada Lambda. Saya katakan Yesus adalah Alpha sampai Omega. Nggak usah khawatir. He's the first and the last. Tapi sekali lagi kita melihat. Kedua-duanya lemah. Yang satunya memakai tipu daya. Ya ada pepatah Belanda mengatakan orang yang tidak kuat mesti memakai yaitu akalnya. Ya di Surabaya kita sebutkan orang yang memakai kekuatan fisik itu okol. Ada orang yang cerdik, akal. Ada yang licik, ikil. Okol, akal, ikil katanya gitu ya. Tapi kita tidak pakai itu semua. Kita memakai kasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu saudaraku, siapakah orang yang kuat? Dia yang tergantung di atas kayu salib itu. Dan berkata, Bapa ampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah pria sejati sebenarnya. Tuhan kita Yesus Kristus. God bless you warga kerajaan. Amin.
baik dalam hidup kami Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kemurahan demi kemurahan-Mu Tuhan terus kami rasakan. Bila kami memuji Engkau Tuhan dengan segenap hidup kami, dengan segenap jiwa kami ya Bapa. Thank you Jesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Bapa, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Bapa, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian
setiap waktu Tuhan. Amin. Nyanyian pujian dan pengagungan kami Tuhan hanya kepadamu, hanya kepadamu Yesus. Yes. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Yes. Oleh karenamu, amin. Oleh karenamu Yesus, hati kami bersuka. Yes. Kami bersuka karena Engkau Tuhan, sebab Engkau dahsyat, Kau teramat baik, Kau teramat baik, tiada batasnya Tuhan. Bahkan tidak pernah terfikirkan oleh kami kebesaran-Mu, kebesaran-Mu mengatasi langit. Yesus, Yesus, Engkau yang terbesar Tuhan, Engkau layak terima pujian. Oh, oh, oh. Biarlah manis kau dengar dari segenap hati kami, segenap hati kami yang mencintai Engkau Tuhan. Yes. Segenap hati kami yang merindukan Engkau. Rindu, kami rindu setiap saat, setiap detik, setiap waktu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Yes. Yesus Tuhan, kami nikmati Engkau Tuhan, kami nikmati lebih lagi Engkau Tuhan. Kau yang mengisi setiap hati kami Tuhan. Yes. Dengan kebaikan-Mu, dengan kemurahan-Mu Tuhan. Oh Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, sebab betapa baiknya Engkau Tuhan, sebab betapa baiknya Engkau Bapa, betapa baik Engkau Tuhan, kemurahan-Mu terus kami rasakan. Yes, Jesus, Engkau layak Tuhan, Engkau layak terima pujian. Thank you Jesus. Yes, yes. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya, Raja atas segala raja. Nama-Mu besar termulia. Yes.
semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Yes. Hosana, 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 Yesus. Hosana, 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 layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kau layak Tuhan, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia, nama-Mu besar termulia, nama-Mu besar termulia. Yes. Haleluya Tuhan. Ya, shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah minggu ini, dan mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau setiap kali kami mendengarkan firman-Mu, kami benar-benar mengalami perjumpaan dengan firman-Mu. Sebab itu Tuhan, hamba-Mu berdoa supaya Engkau sendiri yang menyatakan isi hati-Mu lewat hamba-Mu, sehingga semua yang kami dengar adalah sebuah pewahyuan dari Tuhan sendiri lewat hamba-Mu, dan kami berjumpa dengan firman-Mu, dan kami mengalami kemerdekaan karena kami mengetahui kebenaran. Kami buka hati yang subur, yang luas, mendengarkan Tuhan bicara buat kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Oke, Bapak Ibu dikasih Tuhan, puji Tuhan, kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Judul yang saya pilih, saya renungkan minggu ini untuk dibagikan, berhubungan dengan pengalaman penggembalaan saya dan Bu Yanti beberapa, lebih tepat beberapa bulan terakhir. Karena kami berdua mengalami, seperti saya bilang minggu lalu, mengalami banyak konseling-konseling.
Dan rata-rata konseling berhubungan dengan mental illness atau persoalan kejiwaan atau mental gitu. Sudah dikasih Tuhan dan saya duduk di kaki Tuhan dan saya mendapatkan tema ini yaitu Unlock Your Happiness. Atau dengan bahasa yang sederhana adalah membuka kunci sukacita di dalam diri kita. Bahwa sebenarnya sukacita yang kita butuhkan, damai sejahtera yang kita butuhkan, semua ketenangan yang kita butuhkan, itu ada di dalam diri kita. Sederhana karena kita percaya roh di dalam kita adalah roh yang lebih besar, dan di dalam kita adalah Tuhan Yesus, dan karena kita hidup dalam firman Tuhan, maka cukup memberikan alasan bahwa sebenarnya ada sukacita, ada damai sejahtera yang berdiam di dalam diri kita. Nah sekarang kenapa kita mengalami stres, persoalan-persoalan sakit hati, ketakutan, kekhawatiran, bahkan yang lebih serius adalah yang sekarang sering kami hadapi yaitu serangan kepanikan atau dalam bahasa medisnya adalah panic attack, serangan panik yang memberikan gejala seolah-olah seperti serangan jantung, ketakutan, jantung berdebar lebih cepat, nafas jadi sulit, kemudian berikutnya jadi tidak bisa berdiri, tidak bisa tidur, tidak bisa fokus, dan banyak hal. Dan bila itu dibiarkan, akhirnya akan menjadi masalah kesehatan yang sesungguhnya gitu. Misalnya tidak punya penyakit jantung, akhirnya karena terjadi puls yang begitu cepat berulang-ulang, tidak bisa diatasi, insomnia, tidak bisa tidur berminggu-minggu, bahkan kasus yang saya hadapi beberapa kali adalah berbulan-bulan tidak bisa tidur, pasti akan berhubungan dengan fungsi-fungsi tubuh, ya, organ tubuh, dan akhirnya jadi sakit beneran. Kenapa saya bilang bahwa panic attack bukan sebuah penyakit beneran dalam pengertian penyakit di dalam persoalan organ-organ tubuh kita? Karena panic attack kalau dicek misalnya tekanan darahnya, fungsi jantungnya, dan seterusnya, di fase-fase awal biasanya nggak ada masalah. Kolesterol bagus, tekanan darah jantung bagus gitu. Biasanya nggak ada masalah. Tapi anehnya orang yang mengalami penyakit seperti ini, serangan panik seperti ini, seperti lumpuh. Nggak bisa berdiri, nggak bisa fokus, jadi ketakutan, jadi banyak hal yang dia alami. Nah, saya bisa bicara secara leluasa tentang hal ini karena saya sendiri adalah contohnya, karena hampir 6 tahun terakhir saya mengalami panic attack, ya, yaitu persoalan yang seperti tadi. Saya bisa jalan tiba-tiba jantung atau ya berdegup dengan cepat, jadi tidak bisa bernafas atau sesak bernafas. Saya pernah satu kali, mungkin saya belum pernah ceritakan, tapi saya ceritakan sekarang, bahwa dalam sebuah kesempatan saya menjemput anak saya ke sekolah, dan di tengah jalan saya di mobil mengalami yang kemudian saya kenal sebagai panic attack. Jadi saya merasa jantung saya kok berdegup lebih cepat, tuk gitu, dan saya sulit bernafas dan nggak bisa fokus. Ya jadi bertambah-tambah semua ketakutan dan banyak hal yang membuat saya jadi seperti kayak mau lumpuh, nggak bisa berbuat apa-apa. Karena takut, saya berbelok pas di Gunung Pasir, saya berbelok ke Restu Ibu di sisi atas. Dan saya berpikir saya mau ke UGD karena memang gejalanya seperti itu. Dan sampai depan rumah sakit, tiba-tiba tidak terjadi apa-apa. Kembali normal, degup jantung dan seterusnya. Dan itu terjadi 2-3 kali. Yang kemudian saya cek semua, saya punya organ tubuh, jantung semua bagus. Dan ternyata saya kenal ini sebagai gejala serangan panik. Nah, saudara dikasih Tuhan, ini salah satu penyakit, kasus yang kami berdua sering alami.
pada dasarnya persoalan yang banyak terjadi saat-saat ini adalah persoalan kecemasan, persoalan kejiwaan yang dipicu oleh banyak hal. Nah, untuk bisa membahas unlock your happiness, maka kita harus mulai dulu dengan ini. Kita harus meredefinisi ulang atau mendefinisikan ulang kebahagiaan itu apa bagi kita. Itu dulu. Kenapa kita membahasnya dalam konteks kebahagiaan? Karena salah satu lawan dari happiness adalah kecemasan. Dan ternyata kecemasan saat-saat ini ketika tidak diurus untuk banyak kasus menjadi masalah yang serius. Dan itulah sebabnya bukan tanpa alasan di musim pandemi hampir 2 tahun ini, saya dengan istri saya harus berhadapan dengan kasus-kasus yang lebih banyak, kasus kecemasan yang lebih banyak dibandingkan waktu-waktu sebelum pandemi. Kesimpulan saya berarti pandemi menjadi salah satu pemicu penyakit-penyakit kejiwaan atau mental, penyakit-penyakit kecemasan itu bertumbuh subur. Pandemi membuka semuanya itu. Nah, lawannya adalah kebahagiaan atau happiness. Jadi, kita harus definisi ulang kebahagiaan bagi kita itu apa. Bahagia adalah apa? Nah, sampai di sini saya mau bilang kita dalam mendefinisi ulang bahagia itu mengalami persoalan terbesar. Kenapa saya sebut mendefinisi ulang bahagia adalah apa sebagai persoalan terbesar kita? Karena kalau kita definisi ulang apa itu bahagia, maka sekalipun saudara posting bahagia itu sederhana, dan saya juga pernah posting bahagia itu sederhana, kenyataannya ketika yang kita maksud bahagia itu sederhana dalam postingan kita, katakanlah kita minum kopi dengan cemilan, dan kita sebut itu sebagai bahagia, itu sederhana, dan setelah kopi dan cemilan selesai, kenyataannya memang kita selesai dalam kebahagiaan kita karena kita dikuasai kecemasan. Untuk beberapa orang dikuasai ketakutan, kekhawatiran. Beberapa orang dalam tingkat yang tidak terlalu serius. Tapi tidak sedikit orang sudah masuk dalam tingkat yang serius. Mereka sulit tidur, mereka gelisah, mereka tidak bisa fokus, dan mulai memiliki gejala-gejala seperti tidak teraturnya degup jantung dan seterusnya seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, inilah persoalan kita tentang definisi kebahagiaan, bahwa kita ini sebenarnya adalah manusia rohani yang secara bersamaan mengartikan kebahagiaan secara duniawi. Padahal kita manusia apa? Manusia rohani. Lantas ketika ditanya apa itu kebahagiaan bagimu, kita cenderung menjawabnya dalam arti yang duniawi. Bahwa bahagia adalah, itu 1, 2, 3. Bahagia adalah rata-rata jawaban dari definisi bahagia adalah jawaban secara duniawi. Gitu ya, bukan secara rohani. Nah, di sini saya bilang persoalan terbesar kita, bahkan kita mendefinisi bahagia cenderung pada parameter-parameter duniawi, bukan parameter rohani. Sementara kita ini manusia rohani. Nah, di situ persoalan kita sekarang. Persoalan terbesar kita adalah terjadi selisih antara keberadaan kita sebagai manusia rohani dan definisi kita tentang kebahagiaan. Itulah sebabnya tidak jarang kita temui bahwa banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan, bermasalah di dalam happiness atau kebahagiaan. Kebahagiaan adalah barang langka yang begitu sulit menguasai seorang Kristen atau anak Tuhan. Dan tidak sedikit yang lebih banyak dikuasai oleh kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran. Oke, kita games dulu sebentar. Kita games dulu. Saudara siapkan HP saudara. Kecuali HP saudara pakai untuk mengikuti ibadah, ya sudah nanti aja.
Tapi kalau saudara dengan televisi, pakai mirroring atau apapun, saudara bisa punya HP. Nah, HP saudara, bukan HP orang ya, HP saudara. Sekarang saya pegang HP saya. Sekarang buka WA. Ayo sekarang ikutin saya. Oke, buka WA. Saya hanya untuk menunjukkan secara sederhana emosi-emosi apa yang Anda pilih dalam banyak situasi, secara khusus dalam komunikasi WA saudara. Saya mau tunjukkan siapa saudara. Baru saudara tahu siapa saudara dari pilihan emosi saudara. Oke, sudah dapat? Sudah pegang WA? Nah, dibuka salah satu aja. Kalau saya buka untuk istri saya. Ya, untuk istri saya. Istri saya beri nama Cintaku. Nah, di bawah, sudah tahu kan, ketika saudara mengetik sesuatu, saudara akan memilih emoji kan? Nah, coba saudara ketik emoji saudara klik aja emoji. Nah, saya klik sekarang. Nah, disitulah WA memberitahu saya bahwa siapa Harold dalam pilihan-pilihan emosi saya. Karena WA secara cerdas memiliki frequently use atau emoji-emoji yang paling sering kita pilih akan ditaruh pada tempat yang prioritas. Jadi waktu Anda mencari emoji itu, dia mudah didapat karena itu selalu yang Anda pakai. Anda ngerti maksud saya ya? Nah, itu ada sekarang. Sekarang pun saya buka, saya punya WA, Anda bisa saksikan sekarang. Lihat, emoji apa yang sering saya pilih. Dan saya bersyukur, tidak ada emosi-emosi, saya sebut emosi toksik lah ya, emosi racun yang saya pilih. Saudara bisa lihat di situ? Tidak ada, puji Tuhan. Ini emosi yang sering saya pilih. Di situ ada emoji pakai masker, ketawa, ada matanya love, ada malu-malu, ada apapun lah. Saudara lihat sendiri, silakan terjemahkan. Ada pakai kacamata orang tua di situ, ya agak lucu aja. Saya suka pakai itu. Itu aja. Dan itu, di sini saya tahu bahwa saya sering memilih emosi lewat WA yang ternyata tidak sering marah-marah, yang tidak ada warna merah pakai tanduk. Enggak, saya enggak pilih itu. Saya lagi enggak bilang benar atau salah, tapi rupanya WA bisa memberitahu kita emosi apa yang sering kita pilih dalam hidup ini. Gampang kan? Nah, silakan lihat emosi apa yang Anda sering pilih. Saya enggak tahu, hanya Anda yang tahu. Jadi ini sangat objektif dan sangat jujur. Lihat aja emosi apa yang Anda sering pilih dalam frequently use di WA saudara. Ya, Pak Harold gimana cara bukanya? Tadi itu saya sudah tunjuk. Buka aja, klik emojinya. Nah, yang paling sering Anda pilihkan itu yang terprioritaskan di depan. Jadi, itulah saudara. Banyak orang memilih emosi-emosi toksik, emosi-emosi yang mematikan, mengkhawatirkan, menakutkan, dan seterusnya. Gitu. Lagi-lagi saya bilang ini bukan soal salah benar, ini soal sesuatu yang menunjukkan siapa kita lewat gadget ini. Nah, kalau kita kembali kepada definisi kebahagiaan, sesungguhnya Alkitab berisi makna kebahagiaan yang kita butuhkan sangat banyak. Alkitab kita penuh dengan makna kebahagiaan. Bahagia seperti apa yang dimaksud oleh Alkitab yang harus kita pilih? Bahagia seperti apa? So, dikasih Tuhan. Banyak yang terkenal khotbah di bukit. Khotbah tentang kebahagiaan oleh Yesus. Berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Dan saudara lihat di situ, menurut Yesus yang berbahagia itu upside down, ya, sangat berbeda sekali dengan bahagia yang dimaksud secara duniawi. Lihat di situ persoalan terbesar kita, ya, karena bagi kita kebahagiaan adalah, cenderung duniawi. Nah, kenapa kita perlu bahas ini? Karena kemudian kesalahan definisi kebahagiaan inilah yang kemudian memicu kecemasan, ketakutan, kekhawatiran dalam kehidupan kita. Karena definisi kita tentang kebahagiaan sudah tidak rohani, tidak sesuai firman Tuhan. Maka kita larut pada segala fenomena duniawi, padahal kita manusia rohani. Nah, firman Tuhan siang ini, pagi ini,
memberitahu kepada kita bahwa mari kita unlock kebahagiaan yang sesungguhnya yang terjebak di dalam diri kita, yang sesuai dengan firman Tuhan. Mari buka itu kebahagiaan. Kebahagiaan sesungguhnya ada di dalam kehidupan kita, cuma selama ini terkunci karena kita salah melihat kebahagiaan itu dengan benar. Apa kata Alkitab tentang kebahagiaan? Satu ayat saja saya kutip. Misalnya Mazmur 1 ayat 1. Ini yang Alkitab bilang tentang bahagia. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2 baca sama-sama bersuara. Ayo, 2, 3. Tetapi yang kesukaannya, kebahagiaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Katakan merenungkan, merenungkan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Lihat itu, orang yang kebahagiaannya adalah firman Tuhan, dia tidak pernah layu, tidak pernah patah semangat, tidak pernah cemas. Mungkin cemas ada, tapi cemas tidak menguasai dia. Karena kita manusiawi kan, kita bisa cemas. Mungkin takut memang ada, tapi tidak dikuasai ketakutan. Itu orang yang berbahagia oleh karena firman Tuhan. So dikasih Tuhan, mengapa orang yang kesukaannya membaca dan merenungkan firman disebut berbahagia? Sekarang saya tanyakan. Kalau kita bilang bahwa orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan atau firman Tuhan, adalah orang yang berbahagia. Lantas sekarang kita tanyakan, kenapa orang yang kesukaannya baca dan merenungkan firman disebut berbahagia oleh Alkitab? Kenapa? Firman yang dibaca dan direnungkan dengan cara yang ajaib memberikan kepada kita dua hal. Ini alasannya. Kenapa disebut berbahagia orang yang membaca dan merenungkan firman? Satu, karena orang yang membaca dan merenungkan firman, dia tahu kebenaran dan dia dimerdekakan oleh kebenaran. Dia tahu, katakan tahu. Mungkin belum melakukan, tahu. Alkitab kan bilang begini, di dalam Yohanes 8 ayat 31b. Jikalau kamu tetap dalam firmanku, katakan firmanku, ya, kamu benar-benar adalah muridku. Nah ayat 32 baca lagi sama-sama bersuara, ayo 2, 3. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi hanya dengan tahu saja, belum dilakukan loh, belum dilakukan. Alkitab bilang, tahu kebenaran. Baru tahu aja, kita mengalami kemerdekaan. Kita mengalami penghiburan. Sudah pasti ngalami lah ya. Kita mengalami peneguhan hanya dengan tahu firman. Baca firman, merenungkan firman. Makanya saya mau kasih tahu saudara. Sekaligus memperingati saudara sebagai hamba Tuhan, jangan anggap remeh baca firman. Sebab orang berpikir, kok baca aja, tidak dilakukan. Ya memang baca saja dengan kita tahu, kita mengalami kemerdekaan. Karena saya mau bilang begini, firman Tuhan tidak semuanya untuk dilakukan. Tidak semuanya. Karena firman Tuhan memang harus dilakukan, tapi kadang-kadang dia hanya berisi pewahyuan. Itu yang disebut dengan dibersihkan oleh firman. Dengan sering baca, sering baca, sering baca. Kita dibersihkan, kita diberikan kekuatan. Dan saudara pasti tahu yang saya maksud. Saudara yang suka baca firman tentunya. Pasti tahu yang saya maksud. Dengan hanya baca firman, kita dibersihkan, kita dikoreksi. Kita diingatkan, kita ditegur. Itu hebatnya firman. Makanya Alkitab bilang berbahagia. Orang yang kesukaannya adalah firman. Karena firman itu satu, dia memerdekakan. Hanya dengan kita tahu. Tahu rahasia-rahasia firman. Belum dilakukan loh, belum. Baru tahu aja. Makanya, saudara dengar ini. Jangan remehkan baca firman. Dan saya tidak akan pernah surut untuk berkata, saya mau baca firman setiap hari. Saya mau dibersihkan oleh firman setiap hari. Karena firman berkuasa, meneguhkan, menegur, mengingatkan, bahkan menghibur. Saya tahu saudara punya pengalaman yang sama. Saudara tahu saudara mengaminkan ini karena saudara punya pengalaman bahwa firman itu luar biasa. Dia memberikan pewahyuan, memberikan kemerdekaan hanya dengan kita baca.
Itu nomor satu. Secara ajaib, firman bisa memerdekakan kita hanya dengan tahu saja. Belum melakukan, dengan tahu saja. Itu namanya pewahyuan. Sekali lagi saya mau bilang untuk yang ketiga kalinya. Jangan anggap remeh, baca firman. Bacalah firman, bacalah firman. Dan kemudian Anda mulai terinspirasi. Dan hebat lagi ya saudara, waktu kita memperkatakan firman, itu ada kuasa mencipta di sana. Wow, betul nggak sih? Saudara memperkatakan firman, ada kuasa mencipta. Dengar khotbah Pak Roni beberapa minggu yang lalu, dia menyatakan firman Tuhan, dia memperkatakan firman Tuhan, ada kuasa yang bekerja di dalamnya. Nomor satu, dengan cara yang ajaib, firman bisa memerdekakan kita hanya dengan tahu saja. Bagaimana kita tahu kalau kita nggak baca? Bacalah firman Tuhan. Baru yang kedua, saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan dengan cara yang ajaib memberikan kita petunjuk untuk mau melakukan apa. Betul. Karena firman, saya setuju harus dilakukan. Tapi tidak semuanya tentang melakukan. Kadang-kadang dia memberikan pewahyuan, dia memberikan inspirasi. Tapi memang firman Tuhan juga memberitahu kita apa yang harus dilakukan. Nah betul, saudara dikasih Tuhan. Jadi kita tidak perlu bingung melakukan apa. Nah itu sebabnya Alkitab bilang bahwa orang yang kesukaannya, kebahagiaannya adalah firman Tuhan, Taurat Tuhan. Mereka adalah orang yang berbahagia. Mereka orang yang tidak layu daunnya. Tidak down. Amin, sudah dikasih Tuhan. Oke, nah sekarang saya mau selesai dengan begini. Kalau begitu Pak Herol, bagaimana caranya mengunlock, membuka kunci kebahagiaan di dalam hidup kita? Saya langsung nomor satu. Mulai dengan firman, seperti yang tadi barusan kita bahas. Termasuk di situ adalah duduk di kaki Tuhan, di hadirat Tuhan, berserah penuh pada Tuhan, menyembah Tuhan, dan surrender semuanya kepada kebesaran Tuhan. Mulai dengan firman, itu nomor satu dulu. Jadi kalau sudah punya masalah-masalah kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, saudara harus urus. Saya tidak mau, saudara adalah orang yang kemudian mengalami masalah psikis, kejiwaan, dan harus ketemu psikiater. Ya, walaupun ketemu psikiater, enggak apa-apa, itu sama dengan ketemu dokter. Oke aja, ya dikasih Tuhan, jangan merasa saudara sudah menjadi orang gila, orang yang sakit, enggak. Itu seperti kita ke dokter, cuman dokternya dokter kejiwaan. Karena memang kita harus akui, karena sudah bahaya hidup kita. Sudah enggak bisa tidur, sudah gelisah, enggak bisa fokus, dan merembet pada rusaknya organ-organ tubuh yang berhubungan dengan relaksasi. Ya, di situ juga salah satunya adalah jantung, sudah dikasih Tuhan. Nah, jadi yang pertama mulai dengan firman. Nah, di situ kita kemudian menemukan seperti yang firman Tuhan katakan, Mazmur 19 ayat 6. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Wow, dengan kita mulai dengan firman, duduk di kaki Tuhan, dalam hadirat Tuhan, berserah pada Tuhan, kita diinspirasi oleh firman Tuhan, dikuatkan oleh firman Tuhan, titah Tuhan itu menyukakan hati, memberikan happiness, kebahagiaan. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Haleluya. Mulai dengan firman, saudara dikasih Tuhan. Duduk di kaki Tuhan, menyembahlah Tuhan. Tinggal tenang di hadirat Tuhan, relax di hadirat Tuhan, relaksasi di sana. Time of refreshing lah di sana. Mengalami penyegaran di hadirat Tuhan. Saudara percaya itu. Maka kita akan mudah bersyukur. Kita akan mudah menerima situasi-situasi yang sebelumnya kita nggak terima. Kita mudah untuk bersyukur. Kita mudah untuk relax. Mungkin judul yang bagus salah satunya dari sharing ini adalah relax lah. Sampai dikasih Tuhan. Relax, ya. Dalam arti apa? Berserah pada Tuhan setelah saudara berusaha tentunya. Bukan tidak berusaha. Segala upaya sudah tempuh. Dan sudah mengalami persoalan-persoalan tertentu yang membuat Anda kemudian mengalami kecemasan. Coba duduk di kaki Tuhan, terimalah anugerah Tuhan, berserah pada Tuhan, percaya pada Tuhan memelihara kita. Sampai dikasih Tuhan. Minggu lalu kita belajar supaya kamu dapat belajar percaya pada Tuhan. Nah, sampai dikasih Tuhan. Situasi yang sudah kelihatan terlambat seperti peristiwa Lazarus, bagi Tuhan ada yang mustahil. Tuhan bisa membalikan keadaan. Amin. Kita mudah bersyukur. Nah, nomor 2, setelah kita mulai dengan firman, nomor 2, nah ini.
temukan pemicu kecemasan. Ayo saudara dikasih Tuhan, urus ini. Ya, bisa itu kemarahan, kebencian, ketakutan, kekecewaan, perasaan tidak terima, dan lain-lain. Urus pemicunya. Biasanya perasaan-perasaan toksik begini, yaitu kemarahan, kebencian, ketakutan, kekecewaan, tidak terima, dan seterusnya, kepahitan, biasanya berhulunya, ujung atasnya itu pada hubungan-hubungan dalam keluarga. Jadi persoalan dalam keluarga, suami istri, orang tua anak, mertua menantu, ipar, dan seterusnya. Terus hubungan-hubungan dalam pekerjaan, dengan bos, dengan sesama rekan, karyawan di kantor, dengan karyawan yang lain, kalau Anda business owner. Jadi dalam pekerjaan, atau mungkin target-target, atau mungkin hubungan dengan pemerintah, dan seterusnya. Atau juga masalah-masalah yang sering jadi pemicu di masa pandemi ini. Keuangan, masalah ekonomi. Nah, kemudian menimbulkan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Nah, di sini saudara harus mulai memilah, melihat apa yang memicu kecemasan itu. Karena itu kalau terus terjadi dalam kehidupan kita, dia akan tenggelam di alam bawah sadar kita. Dan dia bisa datang kapan saja dia mau. Itu yang disebut kalau dalam fase yang serius, itu yang disebut dengan serangan panik. Tiba-tiba itu muncul tanpa alasan. Sebenarnya bukan tanpa alasan, itu ada di alam bawah sadar. Karena secara jiwa kita nggak rileks, kita nggak tenang, kita nggak bahagia, sudah dikasih Tuhan. Nah, mari jangan sampai persoalan kecemasan ini meningkat kepada persoalan kejiwaan yang lebih serius. Dan akhirnya saudara harus minum obat penenang. Kalau memang saudara harus minum obat penenang, minumlah. Memang harus seperti minum obat dari dokter, harus diminum. Tapi saya berdoa saudara tidak tergantung di situ. Saudara tidak mendapatkan resep psikiater untuk seumur hidup saudara. Sebab kalau sudah itu yang terjadi, itu sudah bicara kimia otak. Itu sudah sangat serius. Dan puji Tuhan sampai pada tahap ini, dalam semua konseling-konseling saya dengan Ibu Yanti, kami belum menemukan keluarga rohani atau orang-orang, karena yang kita konseling ternyata bukan hanya keluarga rohani Rock Balikpapan, tapi orang-orang. Bahkan Ibu Yanti sudah berbagai kota dia konseling, so dikasih Tuhan. Nah, yang kami temukan belum ada yang di resep psikiater yang serius, yang serius, yang kalau tidak minum berbahaya. Nah itu ada, yang sudah dikasih Tuhan. Untung hanya obat-obat penenang ringan, puji Tuhan. Sebab obat-obat yang kalau sudah tenang, sudah rileks, bisa tidur nyenyak, tidak insomnia, sudah bisa dilepas. Nah untung baru di tahap itu. Belum ada di tahap yang akut, yang serius. Nah, mari kita harus urus ini. Ya, coba temukan pemicu kecemasan kita, akui di hadirat Tuhan, dipulihkan di hadirat Tuhan, so dikasih Tuhan, tapi kemudian diselesaikan juga. Nah, ini penting, diselesaikan. Kalau Anda bergumul tentang Anda mau resign atau tidak resign misalnya, atau melakukan A atau B, saudara harus memutuskan. Sebab kalau tidak memutuskan, tambah gelisah, tambah cemas, dan kemudian menjadi masalah-masalah di otak dan di jiwa yang serius. Dan kemudian Anda tiba-tiba sadar, Anda sudah nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur nyenyak. Nggak bisa teratur tidur. Bahkan sama sekali tidak bisa tidur. Atau tidur tapi terbangun tengah malam dan tidak bisa tidur lagi sampai pagi. Nah itu gejala-gejala yang kami lagi hadapi hari-hari ini. So dikasih Tuhan. Nah itu sudah mulai menunjukkan bahwa kita sudah ada di masalah mental yang serius. Nah jangan sampai seperti itu, saudara dikasih Tuhan ya. Saya mengajak saudara, saya perlu sharing ini kepada kita untuk ingatkan setidaknya saudara tahu apa yang saudara lakukan. Mulai dengan firman, temukan pemicu kecemasan saudara. Kalau saudara mau konseling, hubungi Bu Yanti, tapi maaf kami belum tatap muka. Nanti kalau sudah waktunya siap, kami akan hubungi saudara untuk kita tatap muka. Tapi coba saudara dikasih Tuhan, punya teman bicara, sharing sama keluarga rohani di KK, di Komsel. Saudara jangan tertutup, jangan simpan sendiri karena itu akan makan di dalam saudara. Itu akan merusak di dalam saudara. Saudara membuka hati, membuka hidup saudara. Nah, rendah hatilah saudara ya. Jangan sudah masalahnya serius Anda tidak rendah hati untuk membuka diri. Cari orang-orang yang Anda percaya tentunya. Ya, enggak sembarang orang, saya setuju. Cari, saudara enggak boleh sendirian. Cari ya.
Kalau itu masalah dengan istri atau masalah dengan suami, ya cari gembala komsel saudara, teman komsel saudara, cari, sudah dikasih Tuhan. Tapi hati-hati dalam hal mencari, jangan salah orang. Makanya saya rekomendasi adalah keluarga rohani di komsel-komsel. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir adalah gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat penting. Di situ ada makan teratur, di situ adalah istirahat teratur, di situ ada olahraga teratur, di situ adalah mengendalikan stres. Ngomong-ngomong tentang olahraga teratur, saya kasih tahu ya, olahraga teratur. Bukan overtraining atau over exercise. Sebab kalau overtraining, wah saya olahraga Pak, wah bahkan olahraga saya, wah sangat rajin Pak. Hati-hati overtraining atau over exercise. Sebab saya menemukan artikel orang yang overtraining atau over exercise justru berdampak anti klimaks, kontraproduktif. Ya, sudah bisa lihat slide yang saya tunjukkan. Dia bisa mengalami ketidakseimbangan metabolisme, menyebabkan tubuh kekurangan nutrisi, loh lucu ya, karena overtraining. Perubahan suasana hati, moodnya berubah, nggak bisa fokus, nah, terus mengalami gangguan tidur karena overtraining. Ya seharusnya training yang tepat adalah membuat kita rileks. Bukan malah otot semuanya jadi tegang, sudah dikasih Tuhan ya. Membuat kita rileks. Oke, mungkin waktu kita selesai exercise kita mungkin agak sedikit pegel ya. Tapi kalau berkepanjangan jadi pegel terus, kan kita olahraga supaya sehat. Kecuali mau jadi seperti Gracia Poli dan Apriani, sudah dikasih Tuhan. Yang harus harus dipush. Kita kan enggak ke Olimpiade kan. Kita kan mau sehat. Nah kalau mau sehat, teraturlah. Jadi olahraga teratur itu adalah soal intensitasnya, kualitasnya, bukan yang sekali lagi saya ulang-ulang, jangan yang overtraining, sudah dikasih Tuhan. Tapi ada juga yang berikut adalah kendalikan stres. Nah terus gimana Pak Harold mengendalikan stres? Nah kalau kendalikan stres, saya tulis back to number one. Mulailah dengan firman dan duduklah di kaki Tuhan, berbagilah kepada keluarga rohani, kendalikan stres. Sebab kalau tidak sudah dikasih Tuhan, sekali lagi ya, itu masuk ke alam bawah sadar dan tiba-tiba Anda mendapati Anda punya masalah mental, masalah kejiwaan yang kalau nggak diurus bisa menjadi serius. Anda kemudian menjadi orang yang sulit tidur, sulit fokus, mudah marah, nggak bisa rileks, dan kemudian banyak sikap-sikap toksik yang kemudian berkembang dari awal masalah jiwa seperti itu. Anda mulai marah sama orang, sakit hati sama orang, menghakimi orang lain, dan kehidupan tidak lebih baik. Please, sudah dikasih Tuhan. Ini pandemi, kita terlahir menjadi manusia yang baru. Mari saya berdoa, kita unlock happiness dalam kehidupan kita mulai dengan firman Tuhan, kita mulai menemukan pemicu kecemasan kita mulai deal, kita mulai urus. Seperti pemazmur bilang, hai jiwaku mengapa engkau tertekan dalam diriku, dan kemudian kita mulai memiliki gaya hidup sehat. Jangan dibalik ya, sebab saya menemukan orang yang olahraganya bagus, hidupnya sehat secara tubuh, tapi tidak sehat secara jiwa. Pak Roni pernah tegur ya, bukan mensana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terhadap jiwa yang sehat. Kebalik, jiwa harus sehat dulu, baru tubuh bisa rileks dan sehat, sudah dikasih Tuhan. Sebab saya menemukan fakta-fakta, orang yang kelihatan sehat secara fisik, selalu olah tubuh, tetapi dalam masalah kejiwaan, masalah emosi, kecemasan ternyata tidak berbanding lurus. Dia punya masalah-masalah kejiwaan yang bisa serius kalau nggak diurus. Sudah dikasih Tuhan, saya selesai dengan ayat ini. Dia bilang begini, dan ini ayat menjadi ayat yang saya sering berikan kepada konseling-konseling masalah kecemasan. Filipi 4 ayat 6, baca sama-sama dengan saya bersuara. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu pada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini bicara apa? Surrender, bicara hubungan dengan Tuhan, bicara percaya pada Tuhan. Dan ayat 7 bilang damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Melampaui segala itu bicara soal apa? Segala kecemasan, segala ketakutan, segala kekhawatiran kita. Nah melampaui kecemasan kita, damai sejahtera itu akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Ayat 7 bilang begini, ayat 8 bilang begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap dengar, semua yang disebut kebajikan dan pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu.
maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Haleluya, haleluya. Saudara, mari unlock your happiness. Sukacita itu ada di dalam diri kita. Mulailah dengan firman. Jangan anggap remeh baca firman Tuhan. Dia akan memberikan inspirasi. Anda akan dimerdekakan dari ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kemarahan, kejengkelan, kesakit hatian, perasaan tidak terima. Firman Tuhan bisa memberikan Anda inspirasi. Bacalah firman. Tapi dengan baca firman, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi kita menjadi pelaku firman. Haleluya. Hiduplah sehat, jangan lupa berolahraga. Salah satu kasus yang saya hadapi, semua yang dua itu sudah dilakukan. Mulai dengan firman, duduk di kaki Tuhan, dalam hadirat Tuhan, mulai tahu masalah pemicu kecemasannya. Sudah mulai diidentifikasi, sudah mulai diselesaikan satu persatu, mulai diurai. Nah, kok masih mengalami masalah kecemasan ya? Terus saya tanya, olahragamu gimana? Nggak pernah Kak sama sekali. Oke, saya kasih resep sekarang. Olahraga yang teratur ya, yang teratur. Bukan over exercise, tapi teratur, rutin. Tapi dengan jangka waktu yang terukur, jangan terlalu lelah, terlalu capek. Olahraga membuat kita rileks ya, bukan malah pegel-pegel berkepanjangan. Kalau pegel sebentar nggak apa-apa, tapi kalau berkepanjangan, otot jadi tegang, kita punya masalah baru justru karena olahraganya overtraining. Nah kemudian saya bilang, bulan depan kita ketemu lagi untuk saya mau melihat kamu telah dimerdekakan oleh Tuhan. Saya tahu prosesnya tentu tidak sebulan 2 bulan, mungkin beberapa kasus butuh waktu yang panjang, tapi saya berdoa karena Tuhan kita hebat, Tuhan kita besar, Roh Kudus kita luar biasa. Saudara akan dimerdekakan dari kecemasan saudara. Dan saya berdoa dalam nama Yesus, Anda perlu takut, tidak perlu masuk dalam penyakit mental yang buat Anda sulit tidur. Aku berdoa dalam nama Yesus, Anda bisa tidur nyenyak karena Anda pasrah pada Tuhan. Dan Anda mulai bisa tenang, bisa fokus untuk mengurai pemicu stres Anda, pemicu kecemasan saudara. Anda bisa memutuskan dengan tenang karena Tuhan memberikan saudara inspirasi, keputusan apa yang harus dilakukan. Dan ada orang-orang seiman yang memberikan saudara masukan-masukan, jadi Anda tidak mengambil keputusan secara subjektif. Ada orang-orang yang tolong saudara untuk kasih pertimbangan-pertimbangan, nah itu bagus yang dikasih Tuhan. Mari hiduplah merdeka dari kecemasan, unlock your happiness, dan saya berdoa saudara menjadi umat yang bersuka cita, karena tanda terbaik ada Tuhan dalam hidup kita adalah kita bersuka cita. Nah itu tanda yang terbaik ada Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita selalu dikuasai kemarahan, kejengkelan, kecemasan, saudara kasih Tuhan, sulit kita bilang ada Yesus dalam kita. Dan orang malah takut pada Yesus kalau kita ngaku ada Yesus, tapi kehidupan kita dikuasai oleh kecemasan, ketakutan, apalagi sakit hati. Mari saudara kasih Tuhan, kita dimerdekakan karena kita mulai membuka sukacita mengalir dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, supaya Engkau sendiri yang memberikan kami pewahyuan untuk hal-hal yang harus kami selesaikan di dalam kehidupan kami. Kecemasan-kecemasan, pemicu-pemicu kecemasan kami, ketakutan-ketakutan kami, yang mungkin sudah mulai nyaman di alam bawah sadar kami, semuanya terungkap. Kami mulai jujur kepadamu Tuhan. Kami mulai membuka diri kami kepada keluarga rohani kami di komsel-komsel. Dan kami mulai sembuh satu persatu, dipulihkan satu persatu. Kami mulai rileks, kami mulai bisa tidur dengan baik, dengan nyenyak. Kami mulai terbebas dari serangan-serangan kepanikan. Kami mulai rileks, kami mulai sehat tubuh kami, segar kembali, bercahaya kembali. Oleh karena kami mulai dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan akan menjadi kesukaan bagi kami. Nah, aku berdoa Tuhan untuk saudara rohaniku yang mengalami masalah kecemasan, sakit-sakit kepanikan, serangan kepanikan, yang tidak bisa tidur berbulan-bulan. Aku berdoa mereka dipulihkan oleh Tuhan karena mereka belajar dari firman Tuhan pagi hari ini. Dan mereka sungguh-sungguh mau berjalan di dalam kebenaran. Dan kebenaran itu yang memerdekakan mereka sehingga mata mereka kembali bercahaya oleh karena firman-Mu. Meteraikan firman-Mu, kami bersyukur ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Amin, amin, amin. Tetap sehat, tetap semangat, bersuka cita selalu. Tuhan Yesus berkati saudara. Yes. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sudah mendengarkannya dan kami percaya firman-Mu itu hidup dan akan memperbaharui hidup kami, membangun hidup kami menjadi lebih baik dan menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih, kami akan masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Roti dan anggur dikuduskan, bahkan kami hamba-hambamu, umatmu, gerejamu dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah-Mu.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut perjamuan kudus pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin, amin. Mari Bapak Ibu di rumah bagikan anggur dan roti perjamuan kepada anggota keluarga. Haleluya. Sekarang kita angkat tinggi-tinggi roti di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Pada malam waktu Yesus diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan, bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan tubuh dari Tuhan Yesus Kristus, amin. Mari makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Thank you Jesus. Haleluya. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus ini mengingatkan kita akan 3 hal. Yang pertama, egoku sudah disalibkan bersama dengan Yesus. Yang kedua, tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia kita. Dan yang ketiga, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Sekarang kita sama-sama angkat anggur di tangan kanan kita. Tangan kiri taruh di dadamu sebagai tanda penyerahan hidupmu kepada Tuhan. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan setiap kali kami meminumnya. Gereja Tuhan, bukankah cawan atau anggur yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan darah dari Tuhan Yesus Kristus, amin. Darah itu menyembuhkan, darah itu memulihkan. Mari minum dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Terima kasih Bapak, terima kasih untuk tubuh dan darahmu. Kami sudah menyatu dengan tubuh dan darahmu. Terima kasih untuk karya salibmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kami semakin menjadi manusia yang hebat, menjadi manusia yang sadar bahwa kami ini adalah bau harum untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami semakin mengeluarkan aroma terapi yang menyembuhkan, yang menyehatkan banyak orang yang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih, ini hidup kami, pakai kami Tuhan untuk menyebarkan keharuman Kristus di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan sekarang kami angkat tangan untuk Indonesia, kami speak blessing, kami katakan shalom, diberkatilah Indonesia menjadi bangsa yang pulih dari perekonomiannya, dari COVID-19 dalam nama Yesus. Kami percaya Indonesia semakin sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu kami juga berdoa membawa Presiden kami Pak Jokowi dan juga Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin. Mereka sama-sama bersinergi bekerja dengan hikmat dari Tuhan untuk membawa Indonesia semakin sejahtera, semakin diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan, kekuatan juga Tuhan limpahkan bagi Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Demikian juga dengan keluarga mereka masing-masing Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para pemimpin di daerah-daerah, para gubernur, wali kota, bupati Tuhan. Bahkan sampai ke camat-camat. Tuhan juga berikan kekuatan dan kesehatan. Bersama-sama bersinergi membangun daerah mereka masing-masing. Membangun kesejahteraan bagi warganya masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga dengan kota kami Balikpapan. Wali kotanya juga diberkati Tuhan, diurapi Tuhan untuk memimpin kota ini menjadi kota yang sejahtera, diberkati Tuhan, menjadi kota yang terpuji, ternama, terhormat. Dan kami percaya Balikpapan segera bangkit dari COVID-19, segera bangkit dari keterpurukan menjadi kota yang diberkati Tuhan. Ekonominya maju di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami terus berdoa untuk para medis, para dokter, para perawat, mereka yang langsung berhadapan dengan pasien COVID-19. Tuhan, Kau lindungi mereka, jaga pelihara mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para medis terpelihara sempurna sebab tangan Tuhan menyertai mereka, melindungi mereka. Terima kasih. Kami berdoa untuk gereja kami, GP Rock Balikpapan. Kami percaya lewat gereja kami Tuhan, lewat gerejamu di tempat ini, kami semakin menyebarkan keharuman demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Pakai seluruh jemaat-Mu Tuhan
untuk menjadi saksi-saksi Kristus di kota Balikpapan ini Tuhan. Terima kasih para pemimpin kami, Pak Herol sebagai gembala bersama keluarga, para diaken, para pastor Tuhan, dan para gembala-gembala kakak, semua jemaat-Mu, dari yang paling muda sampai yang paling senior, kami semua terpelihara sempurna oleh kasih Kristus. Kami baik-baik saja dan sehat-sehat sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya setiap jemaat-Mu pasti diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Kita akan segera memberikan persembahan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita sama-sama angkat handphone kita, karena kita akan memberikan secara virtual melalui QR Code yang akan tampil di layar TV kita masing-masing. Mari kita berdoa. Kami angkat handphone kami, karena kami akan memberikan persembahan secara virtual lewat QR Code yang akan tampil di layar TV kami. Kami percaya persembahan kami adalah benih yang subur, kami tabur, berbuah lebat, kerajaan-Mu diperluas. Kami memberi karena kami sudah diberkati Tuhan. Persembahan syukur, perpuluhan, dan yang lain-lainnya Tuhan, kami beri dengan cinta kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sekarang gereja Tuhan, mari sama-sama kita angkat tangan. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Aminkan dengan antusias kalau saudara percaya berkat ini datang untuk saudara. Sebab kehendak Tuhan, engkau semakin naik dan tidak turun. Amin. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Keluar masukmu pasti diberkati Tuhan. Mari sama-sama kita kepalkan dua tangan kita. Ucapkan dengan iman, dengan percaya, dengan mulut yang sudah Tuhan urapi. 3 kali bersama-sama. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Lagi, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Sekali lagi sama-sama katakan, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Haleluya. Sekarang para imam, para suami, yuk tumpang tangan untuk istri dan anak-anakmu di rumah. Terimalah berkat dari sorga. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia. Bahkan Dia menghadapkan wajahnya kepada memberikan damai sejahtera, sukacita, berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ingat, jangan lupa disiplin protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.